Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wala Febriana. Saya dari kelas 10 RP2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran PKN. Lembaga-lembaga menurut Undang-Undang NRI 1945. 4 hal penting yang diatur dalam undang-undang, yaitu: pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan undang-undang di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945 berlaku pada tanggal 18 bulan 8 tahun 1945 sampai dengan tanggal 27 bulan 12 tahun 1945. Yang kedua, Konstitusi RI Serikat 1949 berlaku pada tanggal 27 bulan 12 tahun 1949 sampai dengan tanggal 17 bulan 8 tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara 1950 berlaku pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1950 sampai dengan pada tanggal 5 bulan 7 tahun 1959. Yang keempat, Undang-Undang 1945 Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan tahun 1999. Undang-Undang NKRI tahun 1949, hasil perubahannya yaitu tahun 99 sampai dengan sekarang. Hasil perubahan Undang-Undang RI 1945 sebelum perubahan yaitu: yang pertama, pembukaan. Yang kedua, batang tubuh sama dengan 16 sebab, 37 pasal, 49 ayat, tempat aturan peralihan. Yang ketiga, penjelasan. Sesudah perubahan yaitu pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama, legislatif, yang kedua, eksekutif, dan yang ketiga, yudikatif. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun wewenang MPR yaitu: yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden diberhentikan atau tidak dapat melakukan kerjaannya dalam masa jabatannya. Yang keempat, anggota MPR terdiri dari anggota MPR dan anggota DPD. Sesudah amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara. Sebelum amandemen, MPR sebagai lembaga tinggi negara. DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi DPR yaitu fungsi registrasi, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, itu membahas dan memberikan persetujuan terhadap perancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, masih pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang keempat, anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tugas DPD yaitu mengajukan RUU atau rancangan undang-undang, mengajukan RUU kepada DPR, membahas RUU, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UUD, APBN, serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD itu merupakan lembaga sebagai perwakilan atas keputusan dari daerah.